Apakah hoarding disordernya menyebabkan depresi atau depresinya yang menyebabkan hoarding disorder? Menarik sekali, karena kalau menurut teori yang sebenar-benarnya, depresi dan hoarding disorder tidak bisa terjadi berbarengan. Apakah loneliness itu sangat-sangat berpengaruh ke hoarding disorder ini? Ini gampangnya gini deh, rumah kita pun nggak selalu rapi 100% setiap saat ya. Tapi kalau misalnya dibilang nih, nanti hari Rabu ada teman mau datang, apa yang kita lakukan? Beres-beres. Minimal beres-beres dulu. Pada orang dengan hoarding disorder, walaupun ada orang mau datang, dia nggak akan berberes-beres. Karena tadi kemampuan otaknya untuk memprioritaskan itu jadi susah. Dan seperti yang kita bahas di episode sebelumnya ya, bisa jadi dari luar dia tampaknya tuh rapi, make up, terus rapi, bener-bener yang kayak penampilannya tuh yang elegan, tapi begitu masuk ke kamarnya itu berantakan. Bisa jadi seperti itu. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Buset, 3 orang doang tapi ramai abis. Jangan dibilang jumlahnya dong, malu ini. 300 orang. Hari ini kita bakal bahas lagi part 2 dari hoarding disorder tadi dan kaitan hoarding disorder dengan penyakit mental lain. Yep. Gitu. Dan aku cukup kaget ya setelah melihat riset gitu ya. Kalau hoarding disorder tuh ternyata banyak dan erat banget kaitannya dengan beberapa mental health lain. Of course salah satunya itu adalah depresi dan ADHD. Dan ya secara logika kan ya sangat memungkinkan. Tapi yang gak masuk di list aku tuh adalah OCD. Gitu kayak, hah? OCD gitu kayak. Tapi nanti kita bakal bahas ya. Dan aku juga tadi udah nanyain di belakang layar ke kamu kayak, oh ternyata emang bisa terjadi. Sebelum aku mau mulai nanya, kita masuk dulu deh ke segmennya, yaitu segmen Durian, dunia dalam penderitaan. Nah, di segmen Durian ini tuh aku mau bahas kayak pertanyaan yang kemarin gak sempat aku pertanyakan, Ya, itu. tentang depresi dan hoarding disorder. Yep. Kalau orang dengan depresi nih terus didiagnosa jadi hoarding disorder, apakah hoarding disordernya menyebabkan depresi atau depresinya yang menyebabkan hoarding disorder? Menarik sekali, karena kalau menurut teori yang sebenar-benarnya, depresi dan hoarding disorder tidak bisa terjadi berbarengan. Oh iya? Ya, karena definisi dari hoarding disorder itu sendiri adalah keinginan dia tadi untuk ngumpulin barang, untuk ketakutan berpisah, dan tadi barang-barang yang take up space di rumahnya itu tidak dijelaskan oleh kondisi medis atau psikologis yang lainnya. Oke. Jadi dia harus berdiri sendiri, benar-benar hanya murni hoarding ngumpulin aja. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin tentang hoarding behavior atau perilaku, yes, itu bisa terjadi pada orang-orang dengan masalah mental yang lainnya. Nah, mungkin kok di sini, apakah orang dengan depresi bisa mengalami hoarding disorder atau hoarding behavior? Kalau disorder sih itu terpisah, walaupun tetap mungkin bisa terjadi, tapi kayak itu jarang banget langka. Apakah orang dengan depresi bisa memiliki hoarding behavior? Yes, bisa. Apakah orang yang hoarding behavior lama-lama bisa jadi depresi? Yes, bisa. Oke. Apakah bisa bareng-barengan? Yes, bisa. Yang mana duluan? Bisa jadi yang manapun. Oke. Karena begini, ini jadi suatu kayak lingkaran setan ya, vicious cycle. Contoh pada orang dengan depresi. Depresi itu kan bukan cuma perasaan sedih ya, dulu kita pernah bahas tuh. Bukan cuma merasa sedih, tapi juga kehilangan tentang ide dia harus ngapain, kehilangan energi, kehilangan minat, vitality-nya hilang. Jadi habis dia mungkin makan, dia tahu nih ini harus dibuang di luar, tapi nanti deh aku nggak ada energi. Oke. Nah, akhirnya ditumpuk dalam kamarnya terus-menerus. Semakin numpuk, semakin menimbulkan rasa sumpek dan nggak berdaya. Oke. Rasa nggak berdaya ini memperburuk kondisi depresinya. Oke. Makin depresi makin susah. Nah, sebaliknya, orang yang mungkin tadi dia mulai dengan, ntar deh aku ngumpulin dulu. Ini mungkin mulai dari hoarding disorder dulu ya mungkin ya. Dia mulai dulu dengan ngumpulin barang-barang. Akhirnya jadi terlalu banyak, terlalu numpuk, jadi merasa stuck. Lama-lama mungkin jadi merasa tidak berdaya. Bisa jadi berkembang menjadi depression. Ujungnya. Begitu. Bisa juga terjadi berbareng-barengan pada saat bersamaan. Cuma biasanya kita akan fokus untuk, yuk kita arahkan salah satu dulu yang mana. Karena seringkali apabila ada 2 atau 3 masalah mental terjadi bersamaan, biasanya tuh intinya cuma satu. Dari situ jadi menyebar, memunculkan gejala yang lain-lainnya.
Oke, menarik. Kalau gitu gimana sih cara ngebedain ini tuh kayak rumah tuh berantakan karena depression episode doang, atau ini tuh emang hoarding disorder yang Oke. beririsan dengan depression? Depresinya. Kalau dalam medis itu kenapa kami sangat mencari tahu tentang timeline, itu ngaruh banget. Oke. Kalau ngomongin tentang depresi, ya episode depresi, berarti kan dia ada episode tertentu. Oke. Misalnya 6 bulan lalu sih rumah saya rapi banget, tapi sejak 1,5 bulan yang lalu, tiba-tiba nih saya jadi malas ngapain, rumah jadi numpuk deh. Oke. Nah, berarti kita bisa menduga, oh dia tidak hoarding disorder. Awalnya dari Oke. depresi dulu. Tapi kalau misalnya, ya memang sih saya dari dulu tuh rumah termasuk penuh. Dikasih lihat nih foto rumahnya 3 tahun yang lalu. Emang udah banyak gitu. Nah berarti bisa jadi akarnya adalah dari hoarding behavior atau hoarding disordernya ini. Nah apabila terjadi bareng-barengan, anggaplah dia lupa bahwa ini kayaknya sejak sebulan yang lalu nih bareng-bareng terjadinya. Sama-sama ada depressionnya juga baru muncul, sama-sama hoardingnya baru muncul. Kita ada kayak semacam hierarki bahwa kita kan mendiagnosis depresi dulu, baru yang lain-lainnya. Oke. Karena jangan sampai nih, ya udah deh rumahnya berantakan, oke kita panggil jasa beresin semua rumahnya, udah rapi. Kalau akar masalahnya nggak diselesaikan, ya balik lagi nanti. Kenapa sih sebenarnya tuh kondisi hoarding disorder ini tuh sering banget timpang tindih sama kondisi mental lain? Oke, karena begini, untuk kita mau menata barang, untuk membuang barang yang udah nggak diperlukan lagi, untuk prioritaskan, itu kan butuh kemampuan otak yang optimal ya. Terutama nih otak depan nih, prefrontal cortex untuk planning, reasoning. Sedangkan pada orang-orang dengan masalah mental ataupun emosional, yang bermasalah kan otaknya. Ya, amigdalanya yang berhubungan dengan emosi mungkin bermasalah, sistem limbik yang berhubungan dengan mengatur perasaan itu jadi terlalu gampang aktif, sedangkan prefrontal cortex yang untuk planning reasoningnya itu mungkin terganggu. Kebetulan pola yang sama terjadi pada kondisi seperti depresi atau pada anxiety, pada trauma, pada OCD, ADHD dan lain-lainnya. Oke. Wajar kalau akhirnya perilaku yang muncul mirip-mirip juga seperti itu. Sebelum kita masuk ke disorder lain nih, aku tuh mau membahas tentang loneliness. Oke. Kan di Jepang tuh ada yang namanya hikikomori Ya, kan, dan biasanya yang pelaku hikikomori itu punya tendensi hoarding disorder. Nah, apakah loneliness itu sangat-sangat berpengaruh ke hoarding disorder ini? Oke, ini gampangnya gini deh. Rumah kita pun nggak selalu rapi 100% setiap saat ya. Iyalah, jelas. Tapi kalau misalnya dibilang nih, nanti hari Rabu ada teman mau datang, apa yang kita lakukan? Beres-beres. Minimal beres-beres dulu kan. Minimal paling nggak supaya habitable deh gitu. Supaya ini orang tempat buat duduk. Iya. Pada orang dengan hoarding disorder, walaupun ada orang mau datang, dia nggak akan berberes-beres. Oke. Oh, oke, Nah, paham. karena tadi kemampuan otaknya untuk memprioritaskan itu jadi susah. Oke. Nah, loneliness jadi ngaruhnya begini, semakin dia tidak dicek oleh orang, semakin kebiasaan itu makin terbentuk. Lama-lama Oke. otaknya dilatih untuk terbiasa melihat berantakan itu. Ya, pada orang yang umumnya ketika melihat sesuatu yang rapih otaknya itu senang. Ketika melihat yang berantakan otaknya akan merasa gelisah. Wajar dong. Tapi bayangkan kita setiap hari dipaparkan dengan kondisi yang berantakan terus. Lama-lama otak kita menganggap itu jadi sesuatu yang normal. Oke. Jadi nggak terganggu lagi. Makanya kalau misalnya pada orang tadi yang hikikomori gitu, yang rumahnya dalam kamar ya biasanya itu numpuk semua, dia tuh udah biasa aja karena itu adalah penampakan setiap harinya buat dia. Iya. Justru kalau tiba-tiba bersih itu aneh buat dia. Nah, maka di sini pengaruh dari loneliness itu yes ngaruh sekali karena kan jadi dia nggak ada semacam tanggung jawab sosial, dan hikikomori itu bukan cuma sekedar dia ngurung diri di kamar ya, tapi kan terputus dari koneksi Iya. sosialnya. Sebenarnya ini nggak cuma terjadi di Jepang ya, kayak misalnya di kota-kota besar kayak di Jakarta atau misalnya di Bandung yang ngekos sendirian Iya. dan nggak pernah ada teman yang datang ke kosannya, itu tuh cenderung punya kosan yang berantakan banget gitu. Betul. Karena kan ya nggak ada urgensi untuk membereskan. Dan seperti yang kita bahas di episode sebelumnya ya, bisa jadi dari luar dia tampaknya tuh rapi, make up, terus rapi, bener-bener yang kayak penampilannya tuh yang elegan, tapi begitu masuk ke kamarnya itu berantakan. Bisa jadi seperti itu. Karena kan ketika dia keluar rumah, dia perlu untuk tampak presentable. Iya betul. Ya, sedangkan kalau misalnya dia nggak menampung orang di rumahnya atau nggak menyambut tamu, berarti terserah mau ruangannya seperti apa. Oke, ini menarik buat aku ya. Orang yang presentable di luar, berarti pelaku hoarding disorder itu tuh masih terlihat normal dan bisa berperilaku apa sih namanya itu berfungsi secara fungsional di dalam sosial, tatanan sosial ya maksudnya tuh. Betul, karena hoarding disorder bukan berantakan. Oh wow. Oke. Hoarding fine. disorder itu adalah tadi dia keinginan untuk menyimpan barang terlalu banyak
Dan kedua adalah perasaan tidak nyaman ketika berpisah dengan barang tersebut. Oke, Dan ketiga, menarik. take up space, pergerakan di rumahnya jadi terganggu. Oke. Kalau dia keluar misalnya di kantor ataupun di kampus, kan dia nggak perlu ngumpulin barang berlebihan, dia nggak perlu berpisah dengan barang tersebut. Begitu. Ada nggak sih kayak kaitannya dengan PTSD atau trauma atau mungkin grieving? Oke. Karena kadang ada nih orang yang aku sering lihat ya di film gitu, orang grieving terus si barang-barang itu di preserve, lama-lama menumpuk ataupun barang yang kayak ini ngingetin aku sama si A, coklat contohnya, Oke. misalnya ini coklat yang disukai sama ayahku gitu, atau coklat yang disukai oleh pacarku dulu yang sudah meninggal, terus disimpan terus tapi nggak dipakai, nggak dimakan, Oke. terus ya udah dia simpan ditumpuk gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi hoarding disorder. Itu potensinya sangat besar nggak sih? Ini menarik, kita bahas satu ya. Kalau mengenai grief, kayaknya kecil kemungkinan berkembang jadi hoarding disorder. Oke. Karena barangnya nggak nambah. Oke. Dan kalau dia preserve tadi ya, lokasinya tersebut, mengawetkan itu, berarti kemungkinan justru itu akan dijaga dengan baik oleh dia. Oke. Jadi tidak berceceran. Nah, kriteria yang ketiga tadi kita bahas itu tentang take up space sehingga pergerakan terganggu. Ini mungkin jadinya tidak terjadi. Oke. Nah, kalau yang lainnya tadi mengenai apa selain itu? PTSD atau PTSD, trauma. trauma. Nah, trauma ini bisa berkembang ke berbagai penjelasan. Pertama, pada orang yang mengalami trauma yang berat, kadang tuh mereka mengalami kondisi freeze. Oke. Jadi ketika traumanya mungkin lagi berat banget, dia tahu bahwa dia harus membereskan kamarnya, tapi dia jadinya tidak membereskan itu karena freeze, dia membeku. Bedanya dengan hoarding disorder adalah pada orang dengan trauma ini, dia tahu dia perlu membereskan itu, dia tahu perlu membuang, tapi tubuhnya tidak mampu untuk melakukan itu karena lagi non-functioning. Mirip dengan orang depresi juga. Orang depresi juga tahu bahwa kamarnya harus diberesin, tetapi tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi pada orang-orang tadi dengan trauma yang lagi berat, yang dia ngurung diri, mungkin nangis di kamarnya, kalau seandainya diberikan bantuan, mau nggak nih aku bantu beresin, dia mungkin akan bersedia buat itu. Ini yang nggak akan terjadi pada orang dengan hoarding disorder murni. Karena tadi poin keduanya adalah dia sulit untuk berpisah dari barang tersebut. Nah, Oke. pada trauma juga kadang ada yang mungkin trauma ditinggalkan. Akhirnya tadi mungkin dia akan menempel dengan sesuatu benda yang ada sentimental value-nya. Belum tentu jadi hoarding disorder. Ingat, karena ini adalah barang yang sudah ada dan mungkin nggak nambah-nambah lagi. Dia cuma menjaga itu saja. Selama itu tidak messy ya, nggak ditaruh berantakan di mana-mana dan dia menjaga sesuai dengan order yang ada, sebenarnya sih dalam batas tertentu kita anggap aja itu bagian dari sentimentalnya dia. Oke. Kalau gitu aku jadi timbul pertanyaan baru. Bagaimana profesional seperti kamu untuk kayak menyimpulkan kayak, oh ini pasien emang pure hoarding disorder, tidak memiliki gangguan mental lain, sama dengan kayak, oh ini pasien memiliki gangguan mental lain dan menyebabkan hoarding disorder. Oke, baik. Biasanya kita akan mengecek yang namanya insight atau pemahaman si pasiennya itu, Oke. dan juga data dari lingkungannya. Karena kan ketika pasien datang kadang-kadang dia dalam kondisi yang bingung juga. Jadi dia juga bingung untuk tadi kan secara timelinenya mana yang duluan. Biasa tadi kemampuan dari dirinya itu ketika kurang, kita akan nanya dengan lingkungannya. Tapi pada akhirnya sih kami akan berpikir gini, orang ini membutuhkan bantuan. Mau yang mana duluan pun yang penting kita bantu dulu. Nanti seiring dengan perbaikan juga kelihatan yang mana yang perbaikan duluan. Kalau core-nya adalah depression misalnya dengan ada hoarding behavior-nya, mungkin akan perbaikan duluan hoarding behavior-nya. Oke. Begitu, depresinya masih nyisa. Sebaliknya, kalau ada yang mungkin hoarding disorder duluan, ngumpulin banyak sampai dia menjadi moodnya turun, jadi depresi, bisa jadi yang perbaikan adalah depresinya duluan. Oke. Jadi ketika mood ada perbaikan, tapi dia tetap merasa, aduh aku tetap susah untuk berpisah dari barang-barang ini. Jadi yang core-nya itu biasanya perbaikannya belakangan. Oh, Begitu. menarik. Nah, balik lagi nih, kan aku meriset beberapa apa sih gitu. Tadi sebelum kita mulai sesi ini tuh aku ngeriset kayak apa aja sih emang yang nempel gitu sama hoarding disorder. Salah satunya itu adalah ADHD katanya tuh. ADHD ya. Apakah benar nih orang ADHD tuh kesulitan dalam kayak fokus kan, kesulitan dalam untuk kayak memilah-milih barang, kayak terdistraksinya tuh sering banget. Jadinya membuat dia jadi kayak menunda, Oke. kayak ya akhirnya barangnya numpuk gitu. Oke. Itu bisa nggak sih jadi potensial hoarding disorder? Oke. Hoarding behavior, yes. Oke. Hoarding disorder, ntar dulu, Oke. beda ya. Karena hoarding Diulangi mulu nih ini. selalu, karena ini penting banget sih supaya nggak Penting banget. buru-buru Ya, gitu, ya. begitu. Karena behavior ini, kalau masalahnya di perilaku,
Yang kita lakukan adalah kita merancang perilaku. Oke, betul. Misalnya pada orang-orang yang dengan ADHD karena tadi pikirannya tercecer sana sini, dia sangat berpikir itu luas banget sampai susah memfokuskan. Jadi mungkin tekniknya adalah hari ini kamu nggak usah beresin kamar, beresin laci itu. Iya. Ketika dia mau geser ke tempat lain, fokus ke laci dulu. Maka teknik seperti yang diajarkan oleh Ibu Marie Kondo itu Iya. mungkin bermanfaat. Oke. Karena kan Marie Kondo bermainnya di teknik atau mungkin nih Sparks Joy atau enggak. Tapi itu semua kan ada kayak protokol yang perlu dilakukan. Betul. Nah, pada orang-orang dengan hoarding disorder yang beneran, yang murni, tekniknya Ibu Marie Kondo ini nggak bakal berhasil. Oke, benar. Karena begitu Sparks Joy atau enggak, semua barang diangkat Sparks Joy semuanya. Benar. Dan nggak salah, karena kan itu perasaan subjektif. Bagi orang tersebut, Betul. benda itu ada ceritanya. Begitu. Oke. Dari research yang tadi aku lakukan juga, itu tuh ada yang menarik buat aku tuh adalah bagian dimana orang OCD itu bisa terkena hoarding behaviors juga. Yes. Nah, aku baca-baca lagi loh, kayak loh kok bisa gitu. Tapi ini aku mau make sure ke kamu dan ini jadinya pertanyaan ke aku. Katanya orang OCD itu kan sangat-sangat tertata, sangat-sangat rapi, sangat-sangat perfeksionis. Sehingga ketika sesuatu tempat itu berantakan ataupun kayak kayak tidak tertata, dia jadinya di otaknya yang terjadi itu adalah kayak berusaha untuk kayak mengorganisir seperfect mungkin sehingga tidak tahu mau mulai dari mana dan timbullah tadi dia hoarding behaviorsnya. Oke. Benar atau tidak? Kemungkinan tidak benar. Oke. Oke, nah ini adalah argumenku untuk melawan itu. Dulu kita pernah bahas mengenai OCD ya di episode yang ini nih tentang OCD. Jadi OCD itu bukan suka rapih. Oke. OCD adalah kondisi ketika otaknya itu tidak bisa berhenti memikirkan sesuatu, kita nyebutnya pikiran obsesif, dan karena merasa nggak nyaman, dia bakal melakukan sesuatu untuk mengurangi rasa nggak nyamannya tersebut. Nah, artinya apabila si orang dengan OCD ini, obsessive thoughts adalah tentang kebersihan, maka perilaku kompulsifnya adalah dengan bersih-bersih berlebih. Oke. Jadi apakah orang yang suka untuk kebersihan bakal jadi hoarding? Tidak. Dia akan terus berberes tapi nggak ada selesainya. Oke. Nah, tapi ini mungkin bisa terjadi apabila OCD-nya ini yang tipenya obsessive thoughts, berpikir bahwa aku pasti membutuhkan benda ini suatu saat nanti. Oke. Jadi obsesinya bukan tentang kebersihan atau kerapihan, tetapi tentang mengumpulkan barang-barang supaya merasa aman. Oke. Nah. Oh, itu kenapa jadinya keluar? Bisa. Ya? Oke. Sedangkan tadi kalau tanya orang yang OCD yang suka bersih-bersih nggak bisa memulai, kemungkinan orang OCD itu bisa mulai, nggak bisa berhenti. Oke. Begitu. Sedangkan kalau yang tadi OCD dengan ngumpulin barang-barang memang tidak mau memulai karena bagi dia itu untuk keamanan. Dan kalau ditanyakan pun misalnya, kamu tahu nggak sih ini nggak butuh? Dia kan bilang iya tahu nggak butuh, tapi nanti mungkin butuh, gitu kan? Dan nggak bisa berhenti memikirkan itu. Nggak bisa. Oh, justru jadinya cemas berlebih yang karena takut kehilangan barang itu dan terus-terusan makin mengumpulkan itu. Betul. Dan secara berlebihan ya. Karena survival instingnya menyala dan dia merasa bahwa aku pengen merasa aman. Kebetulan bagi dia rasa aman dengan ngumpulin resource sebanyak-banyaknya, yang mungkin udah nggak relevan lagi di kondisi dia. Berarti hoarding behavior ini tuh bisa banget menekan kayak coping mechanism untuk menekan rasa cemas. Yes. Karena manusia punya kecenderungan untuk rasa takut terhadap ketidakpastian. Fear of the uncertainty. Salah satu cara supaya membuat kita merasa lebih aman adalah dengan ngumpulin semua resource yang siapa tahu kepake di kemudian hari. Dan ini pun sebenarnya polanya bisa terjadi pada orang-orang yang tidak hoarding disorder sekalipun. Yang main game biasanya nih ya, yang main game RPG. Aku baru mikir yang main kan? game, iya. Ngumpulin item-item yang elixir, nyembuhin semuanya supaya dipakai ngelawan bos. Enggak. Coy, yang main Stardew Valley, lu ngaku deh ngumpulin semua ini kan semua jenis apa sih itu jenis tanaman yang udah dipanen kan sama bibit kan. Padahal nggak kepakai. Padahal nggak kepake. Karena itu memberikan rasa aman. Iya. Dan itu pun terjadi sampai akhirnya gini, yang dilakukan adalah developer game itu mereka membuat batasan, limitation. Misalnya aku main game ada beberapa item tertentu terutama yang bagus itu, dia ngumpulinnya nggak bisa sampai 99, maksimal cuma 3 misalnya. Jadi dengan demikian kalau dia dapat item baru yang lebih dari 3 itu bakal angus. Dengan membuat limit ini akhirnya dia jadi terpaksa menggunakan tersebut gitu. Karena kalau enggak tetap dia akan merasa siapa tahu butuh di kemudian hari. Bahkan sampai ngelawan bos terakhir pun tetap masih siapa tahu butuh di kemudian hari. Jadi hoarding itu bisa juga terlihat pada game.
Aduh, kemarin tuh Amar udah dibayar belum ya? Kathleen, skrip tuh ditaruh di mana ya? Repot banget dah kalau misalnya udah ngurus-ngurusin yang kayak gini. Ribet banget sih. Makanya jangan semuanya diurus sendirian. Aku sekarang pakai dan rekomendasiin Odoo. Oh iya, makasih buat Odoo yang sudah support dan jadi sponsor podcast Ruang Tunggu. Odoo itu aplikasi bisnis all-in-one yang lengkap, terintegrasi, dan gampang dipakai. Jadi, mulai dari project management, invoicing, Odoo udah dipakai banyak bisnis di Indonesia, dari UMKM sampai enterprise. Dan podcast Ruang Tunggu juga pakai Odoo loh. Nih, produksi podcast Ruang Tunggu sekarang bisa di-track semua di sini, dari nyusun episode, invite guest, sampai progress editing. Invoice dan pembayaran podcast juga bisa langsung dibuat cepat. Jadi, nggak perlu ribet pindah aplikasi. Laporan keuangan dan sales kita juga otomatis ke-track dengan gampang. Wah, kenapa nggak dari dulu sih? Ini sih bener-bener yang aku butuhin. Bener banget tuh. Kebetulan ada free trial selama 2 minggu. Buat kalian yang sering ngabisin waktu untuk urusan administratif bisnis, ini worth it banget buat dicoba. Klik link di deskripsi ya. Wah, ini sih bakal benar-benar ngebantu aku banget dan bakal ngehemat waktu aku banget. Jadi, kalau kalian mau manajemen yang lebih baik Dan ngehemat banyak waktu, biarin Odoo yang handle. keep it simple. Nah, aku mau nanya deh. Kayak gini, kan banyak tadi, ini masih nyambung sama yang part 1 kemarin. Kan ayahnya itu hoarding disorder nih. Gue curiga sih kakak gue yang nanya ya. Coba nih kakak gue tolong klarifikasi, lu bukan yang nanya. Kalau misalnya kakaknya, ayahnya itu hoarding disorder atau ibunya hoarding disorder, itu tuh bisa menurun gak sih seperti penyakit mental lain ke anaknya? Oke, menarik. Dan apa dampak dari anak yang tumbuh besar di rumah dengan orang tua yang hoarding disorder? Oke, ini kita perdebatan tak ada ujung mengenai nature versus nurture ya, tentang turunan dan pola asuh. Dua-duanya pasti akan berpengaruh. Karena gini, ini kan cara otak berpikir. Artinya, kalaupun nggak diajarkan oleh orang tuanya, paling enggak genetiknya itu, pola berpikirnya, gimana otaknya bekerja, itu minimal adalah nurun ke anaknya. Jadi bakatnya turun. Itu nature. Nature. Kedua adalah nurture, pola asuh. Nah, pola asuh ini adalah gimana dia dipupuk dan disiram setiap hari. Pada sebuah keluarga yang tumbuh besar dengan scarcity mindset, yang bahwa jangan dibuang, mubazir, ini harus disimpan terus, ya lama-lama anaknya bisa percaya bahwa dia pun harus seperti itu. Tetapi nggak selalu. Bahkan ini, pada seorang anak yang terus-menerus berada di keluarga yang sangat-sangat kaku atau sangat-sangat dia sangat hoarding banget barang-barang, dia bisa berkembang menjadi dua. Antara dia bisa mengikuti itu, atau dia malah jadi membenci itu. Ya, jadi minimalism banget ya. Bisa jadi. Dan ini pun terjadi banget di berbagai situasi. Misalnya keluarga yang mungkin terlalu religius, keluarga yang terlalu rapi, keluarga yang mungkin terlalu disiplin. Nanti anaknya bisa antara mengikuti atau justru membenci banget. Begitu, karena selain keluarga, anak ini kan juga belajar dari lingkungannya. Betul. Kalau misalnya lingkungannya ternyata, loh kok lingkungan teman-temanku santai, kok rumahku disiplin. Jadi dia malah membenci disiplin tersebut. Begitu. Terutama adalah anak ini dapat manfaat atau enggak dari hal itu. Betul. Begitu. Benar. Ya, terutama ya, aku jadinya mikir dulu tuh kan orang tua juga ada punya koleksi kan. Kita juga sekarang punya koleksi gitu. Tapi kan yang namanya koleksi tuh kadang-kadang anak-anak tuh nggak dibolehin megang. Ya. Atau nggak dibolehin pakai. Ya. Apalagi dulu tuh zaman dulu ada nggak sih yang mikir kayak ini mak gua punya koleksi piring banyak banget gitu ya, tapi nggak dibolehin gua makan di piring itu gitu. Jadinya ngerasa kayak piring gak usah banyak-banyak deh pas udah gede gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Menarik gitu. Dan kalau yang terjadi di sekarang tuh adalah mainan. Kita koleksi mainan tapi anak-anak sekitar kita tuh jangan dipegang, mahal. Oh gitu. iya. Jangan dimainin, padahal kan esensi mainan tuh untuk dimainkan. Betul. Gitu. Nah, kita bahas di kemarin ya, episode sebelumnya, bahwa akhirnya benda itu sudah bukan benda lagi, tapi ada cerita yang kita sematkan, ada meaning, ada attachment yang kita berikan di situ. Dan itu tuh jadi pengaruh juga ke si anak ya, itu untuk tumbuh besar seperti apa. Betul. Entah dia menjadi kolektor lainnya atau menjadi orang yang minimalism banget gitu ya. Oke, menarik pembahasan hari ini, dan ternyata banyak ya relevansinya antara si hoarding behavior ini dengan mental health lainnya. Betul. Kan tadi ngomongin soal anak nih, Kan kalau misalnya anak, Gen Z dan lain-lain tuh
masih dikit lah yang dikaitin sama hoarding disorder. Tapi paling banyak banget tuh adalah yang kayak tadi aku bilang orang tua Yeah. gitu, boomers, Gen X itu tuh banyak banget yang dikaitin sama hoarding disorder. Ada nggak sih kaitannya demensia dengan hoarding behavior atau hoarding disorder? Oke, ada nggak hubungannya? Ada, pasti akan ada. Terkait secara neurological, gimana otaknya bekerja. Tadi kita bahas ya bahwa pada otak manusia itu otak yang berhubungan dengan planning adalah otak depan, prefrontal cortex. Prefrontal, Di mana pada demensia, bahkan nggak usah demensia deh, pada orang yang sudah lanjut usia, otomatis bagian otak ini, otak depan ini akan mulai berkurang fungsinya. Pada demensia berarti kan cenderung lebih berat sampai sangat sulit untuk dia planning. Jadi hoarding behavior-nya mungkin ada, walaupun dia nggak ingin, tapi memang tidak mampu secara kapasitas. Kalaupun tadi ada perasaan bahwa dia nggak mau berpisah gitu ya, mungkin karena tadi perasaan sentimentalnya itu kuat. Jadi memang berhubungan antara usia ya dengan demensia dengan si perilaku hoarding ini. Gitu. Dan bagi lansia itu kadang-kadang yang dia pengen udah nggak banyak sih ya. Banyak kan cuma pengen untuk nostalgia aja. Kita yang masih muda mungkin berpikir aku mau ke tempat baru, aku mau gini-gini. Tapi beberapa orang yang lansia aku lihat mereka tuh pengen rutinitas yang sama saja. Mereka pengen sesuatu yang predictables. Itulah kenapa mereka cenderung untuk ngumpulin hal-hal yang lama yang sudah tahu dibandingkan hal-hal baru lagi. Nah, perbedaan value ini yang mungkin akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Karena kok masih ngumpulin barang-barang lama, baju yang udah bertahun-tahun lalu. Itu sesuatu yang predictable bagi mereka. Iya, dan itu memberikan kenyamanan. Menarik. Kalau di buku ini aku bilangnya ada fenomena explore versus exploit. Oh iya Ya kan? benar-benar. Explore itu mencoba sesuatu yang baru, exploit itu adalah menggunakan yang sudah ada. Nah, itu dibahas di salah satu bab dalam buku Topeng ini. Oke, menarik. Ini tuh sebenarnya harusnya pertanyaan di part 1 ya, tapi aku baru kepikiran sekarang. Jadi aku tanyain aja kali ya. Kan kemarin tuh waktu di part 1 aku nanya tentang hoarding disorder yang benda-benda mahal. Ya. Tapi aku juga nemuin ada beberapa orang yang hoarding disordernya itu adalah hewan peliharaan. Oh, oke. Dan it worse. Maksud aku tuh kayak worse banget dan aku kasihan banget karena itu makhluk hidup. Oke. How we can help. Oke. Inilah kenapa kan ketika orang... Karena itu maksudnya udah animal abuse kan. Betul. Inilah kenapa kalau misalnya orang ingin untuk memelihara sesuatu, kita akan ajak diskusi. Yang benar nih ya, penjualnya akan memastikan dulu kenapa mau memelihara ini, tahu nggak tanggung jawabnya. Ada beberapa fenomena yang terjadi begini. Pada saat lagi musim-musim tertentu, ya penjualan hewan peliharaan itu akan dilarang. Misalnya kalau di negara-negara barat utama ya, kalau Easter itu kan berhubungan dengan kelinci. Betul. Nah, mereka itu ada beberapa tempat yang sudah membuat larangan, pokoknya selama periode lagi Easter itu atau yang kelinci Paskah itu lagi banyak tuh, mereka tidak akan menjual kelinci. Karena nggak mau tadi orang-orang yang FOMO. Betul. Kalau ini apakah berhubungan dengan hoarding atau enggak? Kemungkinan sih tidak ya. Bukan hoarding, karena hoarding tadi kan adalah mengumpulkan dan dia justru nggak mau terpisah dari itu sehingga dia numpuk-numpuk. Kalau ini lebih ke ini nggak sih memang tidak bisa responsibel aja, kayak overestimate kemampuannya sendiri gitu. Iya. Dan mungkin tadi melihara burung bisa nambah lagi dan seterusnya, akhirnya dia jadi nggak bisa untuk memberikan perawatan yang seharusnya. Semaksimal mungkin. Dan memang itu menjadi problems. Makanya kan kita sangat-sangat mengedukasi dulu untuk kalau mau untuk memelihara sesuatu, ingat biaya paling murahnya adalah waktu mengadopsi itu. Iya, betul. Ya, Biaya paling murah adalah pas membeli. Pas membelinya. Nah, setelah itu tanggung jawabnya bagaimana? Karena memang sangat disayangkan sekali kita sering melihat berita tentang ya mungkin hewan peliharaan yang terlantar. Bahkan ada beberapa situasi yang hoarding juga. Ini ada kasusnya itu kayak dia memelihara kucing banyak terus ditinggalkan. Yang itu ditemukan dalam suatu kamar dengan kucingnya sudah pada nggak ada semua gitu. Ya. Udah pada dalam kondisi mengenaskan dan barang-barangnya juga berantakan semua. Aku ingat banget ini, aku trauma sih sama berita ini, yaitu adalah rumah. Isinya itu ada sekitar 15 anjing. Jadi anjing-anjing ini tuh anjingnya bukan anjing kampung ataupun apa ya, itu anjing-anjing breeders. Jadi ditinggalkan selama sebulan lebih sama yang punyanya. Terus kayak makanan itu ditumpuk gitu aja dan pada saat kembali gitu yang punyanya yang apa sih yang itu ya dibongkar gitu sama warga, itu anjingnya udah pada nggak ada semuanya gitu. Dan itu tuh it breaks me banget gitu sebagai yang miara hewan juga, yang sebagai punya anabul juga, kayak it breaks my heart banget gitu karena
sedih banget sih Iya. gitu, kayak ngelihat hewan piaraan yang ditinggalkan dengan jumlah sebanyak itu Menarik. gitu. Kalau kita misalnya diskusi, ini emang si pemiliknya nggak mikir ya? Bisa jadi memang fungsi otak depannya untuk planning itu tidak sempurna. Belum tentu loh karena salah dia. Misalnya dalam situasi, misalnya dia lagi mengalami kesulitan, mungkin ada anggota keluarga yang sakit, mungkin lagi ada masalah sesuatu. Bisa jadi otaknya ini jadi tidak bisa fokus. Kita pun nggak buru-buru ngejudge bahwa dia adalah pemilik yang tidak bertanggung jawab, gitu Atau kan. pelaku hoarding disorder atau hoarding behavior tadi ya. Ya jelas itu butuh bantuan gitu Iya. kan. Tapi tadi bisa dijelaskan secara neurological bahwa pasti ada planning yang terganggu di situ. Oke. Kecuali kalau ini udah jadi suatu habit ya, ini mesti dihentikan Hentikan nih. sama Heeh. sekali. Oke, menarik pembahasan hari ini dan ayo kita langsung aja masuk ke topik semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Jadi hoarding disorder itu bukan cuma sekadar ngumpulin barang ataupun yang lain-lainnya kayak gitulah. Jadi solusi yang pertama tuh harus ngapain sih, selain kan tadi tuh buang barang tuh bukan solusi gitu ya. Tapi harus nyari ke akar masalahnya. Selain Oke. itu ada nggak sih kayak solusi dari dirimu untuk kayak, apalagi kalau misalnya hoarding behaviorsnya ini nempel sama Oke. mental health lain. Oke, aku kepikiran 2 potong semangka aja ya, simpel aja nih. Yang potongan semangka pertama adalah, kalaupun bingung mau mulai dari mana, pisahkan dulu antara si perilakunya ini dengan kondisi medis atau kondisi mental yang lainnya. Jadi misalnya, depresi dan hoarding, anxiety dan hoarding, OCD dan hoarding, kita pisahkan dulu nih perilaku hoardingnya ini. Karena kalau dalam cognitive behavioral therapy, behavior itu yang relatif lebih mudah untuk dijalankan dibandingkan mengubah pikiran, mengubah perasaan, mengubah perilaku itu lebih mungkin. Di buku ini, buku Topeng, aku ada bab yang membahas tentang tutorial merapikan rumah yang berantakan. Iya, Dan itu aku betul. menganalogikannya dengan bagaimana merapikan mental kita, merapikan diri kita. Salah satu topik itu aku adaptasi dari tekniknya Marie Kondo yang bilang bahwa apakah ini sparks joy atau enggak. Nah, tapi sebagai orang aliran behavior, aku membuatnya ini lebih praktikal. Lebih nyeleneh kamu Lebih mah. ya gitulah ya. Lebih to the point. Nah, kalau aku pertanyaan begini, seandainya benda ini yang kamu tadi pertimbangkan mau simpan atau enggak terkena kotoran, ya, kena pup gitu. Iya. Apakah kamu akan mencucinya terus disimpan atau kamu bakal buang? Hmm. Nah, ternyata ini nih cukup kena bagi beberapa Iya. orang dan dia membayangkan, iya juga sih gitu. Betul. Nah, kayak aku membayangkan waktu aku mulai menemukan ini, aku kan ada beberapa dulu tuh kayak kabel-kabel charger yang nggak kepakai. Dengan anggapan siapa tuh nanti keluar model baru handphone yang ternyata chargernya kayak yang lama gitu. Iya, iya. Nah, Nggak aku mikir, mungkin. walaupun nggak mungkin, tapi kan itu kan namanya pikiran what if itu. Terus aku bayangkan seandainya kabel charger ini terkena kotoran, aku bakal ngapain ya? Terus mikir, ku buang sih. Iya. Ya sudah gitu, dan akhirnya aku membuangnya gitu. Bisa jadi yang seperti tadi kita diskusikan yang Marie Kondo itu adalah mungkin membuat suatu box sementara gitu. Iya. Itu probation. Probation, Nah, benar. benda-benda yang kita ragu taruh di situ, lalu mungkin disimpan selama beberapa bulan ya. Beberapa bulan. Itu juga yang aku lakukan sih. Nah, dengan mungkin selama kita tentukan sendiri, misalnya mungkin 6 bulan. Apabila selama 6 bulan kita tidak mengutak-ngatik benda itu, berarti emang kemudian kita nggak butuh. Nah, jadi kita memisahkan dulu antara perilakunya dengan underlying conditionsnya. Mau itu kita pikirannya atau perasaan yang nggak nyaman, yang penting perilakunya dulu. Kita mau membuktikan nggak apa-apa kok ternyata berpisah dari barang tersebut. Iya, benar. Potongan semangka kedua, baru sekarang kita nanganin underlying conditionnya. Kalau untuk ini, sebaiknya memang didiskusikan sih dengan profesional kesehatan mental, karena kalau sudah melibatkan depression, anxiety, tadi OCD, ADHD dan lain-lainnya, berarti ini sesuatu yang mungkin di luar dari kapasitas seseorang untuk menangani sendirian. Self help boleh banget. Kalau misalnya teman-teman mau untuk dengan membaca buku, mau dengan olahraga, meditasi, doa, silahkan. Itu akan bisa membantu. Tapi seperti iklan-iklan zaman dulu, bila sakit berlanjut, Hubungi ya dokter. Nah, jadi kita juga tahu keterbatasan itu ya. Jadi makanya cuma pisahkan antara perilakunya sama underlying medical conditionnya. Oke, aku juga mungkin mau nambahin ya. Kalau misalnya tadi yang mengenai kotak probation tadi itu, kan aku juga melakukan dan menerapkan itu di rumahku gitu. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, barang-barang itu tuh terkadang tuh masih berguna. Kayak baju, perintilan, dompet yang masih bagus mungkin ya, tapi kamu sudah bosan sama modelnya. Kamu boleh banget, gak harus dijual,
berikanlah ke tempat-tempat yang mungkin akan membutuhkan, atau tawarin aja ke temenmu atau kayak kekenalanmu atau ke saudaramu, mau nggak ini gitu, aku mau kasih ataupun apa gitu. Jadi nggak harus selalu dibuang, bisa selalu di recycle. Kalau kamu nggak tahu caranya, bisa cari komunitasnya, bisa tanya ke orang lain. Jangan merasa harus menyelesaikan itu sendirian. Itu bagus Ya, banget. jangan selalu bisa merasa itu menyelesaikan itu sendirian. Jadi selalu mikir help always available. Jadi itu sih tips dari aku, karena kalau misalnya kamu ngerasa selalu aduh gimana ya, itu akan selalu menjadi kotak probation dan gak akan kemana-mana. Betul. Dan ini kan kita juga mengkategorikannya, makanya bukan baju bekas tapi baju tidak terpakai. Baju tidak Karena yang terpakai. kita berikan bukan barang bekas, bisa jadi Iya. jadi masih bagus kondisinya. Betul. Cuma karena kita nggak suka warnanya, mungkin Kita ukurannya bosen, atau iya. ukuran udah nggak pas gitu Atau kan. mungkin dikasih sama orang lain dan modelnya kita nggak begitu suka. Yap, itu bisa Kayak gitu, seperti bisa gitu. juga kayak gitu. Dan kita tuh cuman pengen menghargai orangnya aja, dan itu akhirnya di-keep sama kita terus-terusan. Oke, menarik ya. Siapa tahu nih teman-teman abis nonton ini ada yang mungkin mau mengorganize gitu ya, ngumpulin mungkin tadi buku-buku yang sudah tidak terbaca lagi, yang genre yang nggak sesuai dengan kalian, atau mungkin baju-baju yang sudah tidak terpakai lagi. Mungkin bisa bergerak berbareng-barengan dan tadi bisa menyalurkan Iya. itu yang membutuhkan. Dan aku tidak merekomendasikan untuk langsung buang, karena itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Karena kita punya apa sih namanya tuh, masalah global soal sampah. Remember about that. Jadi always reuse, atau kayak diberikan lagi ke orang yang sekiranya bisa untuk menggunakan itu secara optimal. Ya oke, kayak gitu aja mungkin tips dari kami, potongan semangka dari aku dan potongan semangka dari Andreas. Oke, sekian aja podcast Ruang Tunggu untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka sama konten-konten kami. Jangan lupa juga dinyalain notification buttonnya kalau kalian gak mau ketinggalan info-info dari podcast Ruang Tunggu. Kalian juga bisa dengerin kita loh di Spotify, nggak cuma di YouTube doang. Jadi kalau kalian lagi nyetir, kalian bisa dengerin kita di Spotify. Oke, sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, atau kalian kayak undang ini dong gitu, kalian bisa langsung aja komen di comment section yang ada di bawah, atau diklik aja link yang ada di description box yang ada di bawah. Di link yang ada di description box yang ada di bawah juga kalian bisa isi data diri kalian untuk ikutan PO merchandise Pot Ruang Tunggu. PO-nya ada apa aja? Ada pouch, ada annotation quote, ada stiker, lucu-lucu deh pokoknya, kalian cek aja di bawah ya. Nah, kalian juga jangan lupa baca buku, karena Dr. Andreas baru aja launching bukunya yang ketiga, yaitu Seorang Anak yang Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Dan buku yang pertamanya juga dan buku yang keduanya juga. Bebas deh mau pilih buku yang mana. Sebenarnya nggak harus bukunya Dr. Andreas sih. Yang penting kalian baca buku. Oke? Dan kalau kalian juga suka sama konten-kontennya Podcast Ruang Tunggu, kalian bisa follow Instagramnya Podcast Ruang Tunggu di @pot.ruangtunggu dan TikToknya juga di @pot.ruangtunggu. Kontennya Dr. Andreas di @dr.Andreamon. Aku sih nggak selalu bikin konten, tapi follow juga deh Instagram aku di @littlesora. Dan thank you for Odu yang udah sponsorin video hari ini. Thank you Odu. Oke, kesekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Karena di setiap perhentian pasti ada Ceritanya. bye-bye, selamat nunggu Ruang Tunggu.